برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعه وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا. Alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat yang pagi hari ini kita masih dekat dan terpikat hati kita di rumah Allah. Mudah-mudahan berterusan hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke atas junjungan alam Rasulullah Habibullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita dalam suasana memberangkatkan jemaah haji. Sebenarnya dalam Islam banyak tawaran amal ibadah, termasuk fadhailul amal. Kita bisa meraih nilai naik haji tanpa naik haji. Disebut dalam hadis Rasulullah. Satu di antaranya, kalau kita datang ke rumah Allah untuk sholat fardu berjamaah di awal waktu, berwudu dari rumah. Siapa yang berangkat untuk sholat fardu dari rumahnya, dari kantornya, dari tempat yang berangkat, dalam keadaan suci, berwudu sebelum berangkat, bukan berwudu di masjidnya, orang itu akan dapat bonus seperti naik haji. Dalam hadis dikatakan, man kharaja min baiti mutatahhiran, siapa yang berangkat dari rumahnya, dari kantor juga sama ya. Kalau dia berangkat ke kantor pagi hari, berniatlah waktu dia berangkat dari rumah, oh nanti saya mau sholat tempatnya berhubungan dengan kantor saya. Kalau dia musafir, berniatlah dia. Kalau sempat dia mau sholat di mana tempat, dia nanti bisa sholat. Contohnya sholat zuhur, sholat asar dan seterusnya. Yang jelasnya hebat Islam ini ya, kita boleh meraih nilai naik haji hanya dengan sholat berjamaah. Artinya apa? Kita bisa menilai, kita bisa meraih nilai naik haji 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Kalau kita ingin dapat niat ataupun hasil berganda, kita bawa anakkah, istrikah, suamikah, siapakah, bawa sama-sama pergi sholat berjamaah, sahabatkah. Satu tentang sholat fardu. Yang kedua tentang berangkat di pagi hari ke rumah Allah. Ini khusus pagi hari ya. Ini khusus di pagi hari dan khusus di rumah Allah. Siapa yang berangkat di pagi hari ke rumah Allah dengan niat menyampaikan ilmu atau menerima ilmu, belajar atau mengajar, siapa berangkat di rumahnya di pagi hari. Ini pagi hari, khusus pagi hari ini untuk menyampaikan ilmu atau menerima ilmu, dapat satu bonus haji, katanya taman jatuh haji yang sempurna. Subhanallah, subhanallah. Patutnya kita repotnya itu kita berniat ingin menyampaikan secara pendek di semua hari setiap pagi. Kalau badan sehat, kalau ada kesempatan, mudah-mudahan sempat ya. Maka setiap pagi kita datang ke rumah Allah, menyampaikan ilmu, mendengar ilmu, satu bonus haji tersendiri. Jadi setiap pagi 2 bonus haji berarti. Kalau dia hanya datang sholat saja, tidak dulu untuk majelis ilmu, tazkirah, kultur, berarti 1 haji saja dapatnya. Subhanallah. Hadis lain mengatakan dalam rangkaian hadis ini juga ya, siapa yang datang sholat subuh kemudian tubuhnya sampai masuk waktu sholat duha, lalu dia sholat duha, seakan-akan dia haji dan umrah, meraih pahala haji. Jadi 2 ya, haji dan umrah. Bagi jemaah yang haji boleh mungkin 1000 sekali, sebulan sekali duduklah untuk meraih fadilah umrah dengan
salat sunat dua rakaat tanpa keluar dari masjid, itu untuk ya. Atau jika ataunya ya, dia pulang setelah salat subuh, kemudian nanti mau ke kantor atau istirahat di kantor, pergi lagi sholat 2 rakaat rumah Allah, sholat duha, dapat juga nilai ibadah umrah. Jadi nilai ibadah umrah disebut dengan 2 cara. Satu, dengan datang sholat subuh, tunggu masuk sholat duha, baru sholat duha, baru keluar, dapat umrah ya. Atau kita sudah sholat subuh, kita keluar, nanti ada waktu, mungkin jam 9, mungkin jam 10, mungkin jam 11, ada waktu kita mampir di mana rumah Allah untuk sholat duha, itu juga dapat fadilat umrah. Itu juga digalakkan dalam Islam meraih ibadah-ibadah yang hebat dalam masa yang singkat. Perkara ini banyak dibicarakan ulama dalam bukunya. Ada satu buku saya dibuat di Tanah Suci tahun 2000. Musim haji tahun 2000 saya ada di sana dari bulan Ramadan sampai Syawal, sampai habis Syawal. Jadi ada seorang sahabat orang Malaysia kasih satu buku, judul Arabnya Kaifa Tudhi'uhum Warakatul Haji. Ini judul Arabnya. Bagaimana Anda memperpanjang usia produktivitas Anda? Nah, ini bukan produktivitas, ini productivity. Nah, kalau kata orang Sunda di Malaysia productivity, orang kita produktivitas. Macam mana kita memperpanjang usia produktivitas kita? Kita sama-sama hidup 24 jam, kasih Allah. Setiap orang dikasih 24 jam, tapi produktivitasnya tidak sama. Maka dalam buku ini diterangkanlah apa itu? Cara meningkatkan usia produktivitas. Artinya dengan melakukan amal-amal macam tadi itu berarti usia produktivitas kita sudah meningkat jauh. Bayangkan ya, haji hanya bisa kita lakukan setahun sekali. Kita bisa dapat 2 bonus haji dengan datang salat subuh. 1 bonus haji untuk salat subuhnya, 1 lagi untuk tazkirah. Ini kata ulama mesti diniatkan sebelum kita tidur. Ini punya niat. Perlu berniat. Nak tidur, oh besok saya mau meraih 2 bonus haji. Kata ulama ini mesti diniatkan. Kalau tidak diniatkan, pergi saja, tidak ada masalah. Itu pentingnya ilmu. Dengan adanya ilmu, adanya niat. Oh, saya datang sembahyang subuh untuk meraih nilai ibadat semalam tak tidur. Ada saya mengatakan, siapa yang datang salat subuh berjamaah, jadinya dari malam harinya pergi ke sembahyang subuh. Nilai datang sembahyang subuh itu macam beribadat semalam tak tidur. Subhanallah. Itu bukan ada niat. Kalau tidak sholat berjamaah ada niat. Rata-rata orang kalau datang sholat subuh atau sholat lain, rata-rata berniat untuk meraih fadilat sholat berjamaah. Ada seorang ulama tasawuf zaman dulu, abad ke-19 Masehi, 1800-an, muncullah Nusantara. Dulu Indonesia belum ada ya. Waktu itu Indonesia belum ada, Malaysia belum ada. Yang ada Nusantara. Antara Nusantara asal Bukit Tinggi. Bukit Tinggi sudah dulu Pordekok namanya ya. Zaman Belanda Bukit Tinggi nama apa? Pordekok. Dia berangkat ke Mekah dari usia remaja, tidak mau pulang. Sampai sana tidak mau pulang. Dia melahirkan ratusan ribuan ulama, guru-guru kita, syekh kita, rata-ratanya yang semasa dengan pelajar.
Syekh Mustafa Muslim belajar dengannya, Abdullah Al-Fatih belajar dengannya, ulama-ulama itu, ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Al-Wasliyah, semua muridnya. Itu dalam satu karyanya tentang salat berjamaah. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dia bilang orang yang dalam bukunya ya, bukunya itu bahasa Arab, masih manuskrip, masih tulisan tangan. Saya dapat bukunya waktu saya bersilaturahmi di rumah keluarganya di Bukit Tinggi. Nah, mereka kasih naskah buku karya Syekh ini masih manuskrip. Di sana mulai catatannya apa? Orang yang datang salat berjamaah katanya akan dikasih pahala setiap orang yang datang menurut sholat yang terbaik di antara jemaah yang sholat tadi. Kalau ada orangnya 40 yang datang sholat 30, tentu ada satu di antara yang baik nilai sholatnya pada sisi Allah. Semua yang datang 30 orang akan mendapat nilai sholat seperti sholat yang terbaik di antara yang sholat. Itu pun kata ulama karena diniatkan. Jadi kita sholat berjamaah bukan nilainya sendiri-sendiri, saya, dia, kamu, bukan. Kata Syekh itu, siapa yang baik nilai sholatnya di antara jemaah yang hadir, semua jemaah akan dikasih seperti itulah. Itulah di antara fadilah berjamaah, dia bilang. Kemudian dia bilang juga, sebetulnya sholat berjamaah itu fungsinya antara lain meningkatkan motivasi kita daripada dengan sholatnya, dengan bacaannya, dengan zikirnya, dengan doanya. Tentu waktu kita sholat itu sepatutnya ya orang-orang katanya mesti ada kesan dia bersebelahan dengan sahabatnya, dengan jemaahnya. Istilahnya apa macam ada sentrum iman namanya. Sebetulnya setiap kali kita sholat berjamaah ada sentrum iman. Dibilang oleh Syekh dan ulama lain juga pernah saya baca mengemukakan ide yang sama. Yang jelasnya untuk kalau kita berhati dengan masjid banyak yang kita peroleh bonus-bonus hebat yang disorot dalam buku tadi. Apa judulnya? Kaifatutulu Umar bin Tadi, Kaifatutulu Umar bin Tadi. Bukunya ada PDF-nya ya. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Malaysia. Kebetulan di Brunei dulu saya diberi amanah untuk menerjemahkannya dalam bahasa Melayu ya. Sudah 2 kali terbit di sana, nanti kita mungkin bisa bincang macam mana supaya setiap hari kita mendapat nilai. Dalam buku itu mungkin nilai usia kita mungkin 100 tahun satu hari. Berarti melebihi Lailatul Qadar. Subhanallah. Melebihi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa berarti kan? Tahu saja. Kalau dia nilai usianya dengan mengikut kaidah yang ada dalam buku tadi, dia dapat meraih 100 tahun bahkan lebih, berarti melebihi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sekali setahun saja. Itu kalau dapat ya. Ini memang dapat, insya Allah. Ini jelas perhitungannya, jelas kalkulasinya. Maka dibuatlah judul buku apa? Bagaimana memperbanyak usia produktivitas. Subhanallah. Ada seorang ulama masih hidup ya, pernah tidak disebut namanya, Profesor Dr. Syekh Muhammad Latif An-Nablusi. An-Nablusi sering ke Malaysia, mungkin di Indonesia juga pernah. Saya pasti di Malaysia sering. Orangnya orang Syiah, alamat dia di Jordan ya. Sekarang sudah pulang ke Damsyik, Syria. Subhanallah. Manusia ini dalam menggunakan masa atau waktu ada 2. Ini terkait waktunya. Ini terkait dengan waktu. Waktu itu adalah modal, kapital. Waktu itu modal untuk hidup. Kalau Anda pandai mengolah waktu, Anda akan dapat pulangan yang hebat. Maka manusia dalam mengelola waktu ada 2 kelompok. Satu, kalau bahasanya mustaqmir,
investor. Yang kedua, mustahlik. Bahasa kitanya konsumen biasa. Ada yang konsumen biasa, ada yang investor. Investor sekali tahun subuh dapat 2 haji. Dia memanfaatkan waktu itu dengan maksimal. Subhanallah. Nanti kita bisa bincangkan ide Profesor Dr. Muhammad Al-Rusli. Jadi isi buku tadi sesuai dengan ide Profesor Dr. Muhammad Al-Rusli. Al-Rusli hafizahullah masih hidup, masih sehat, masih beraktivitas. Umurnya sudah 40 lebih tahunan. Sudah lebih 40 tahun singkat saya. Masih sehat, masih berceramah. Ceramahnya didengar oleh dunia. Ceramahnya mendunia. Dia selalu diundang ke negara-negara barat, negara Eropa untuk pengisian di sana ya. Terakhir sekali mohon baca satu hadis di sini. Hadis dari buku dunia sudah disebut ya. Sudah dikirim videonya sama sahabat kita, Ustaz Rahman. Nanti bisa ditanya sama Ustaz ya. Terakhir kita baca hadis di sini. Hadis ini Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Imam Muslim nomor 553. Satu hari Rasulullah pernah mampir di beranda Masjid Nabawi namanya Sofa, yang di sana dulu tempat penampungan orang-orang yang tidak ada rumahnya. Zaman Nabi yang muhajirin datang dari Mekah tidak ada rumahnya, tidak ada orang yang punya, tinggallah di bagian beranda Masjid Rasulullah. Ini dikatakan Sofa. Jadi suatu hari Rasulullah berjumpa jemaah yang ahlu Sofa ini yang menginap di Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Ayyukum yuhibbu an yaqulu yawman ila burhan. Siapa di antara kalian yang mau pagi-pagi berangkat ke burhan atau akik? Itu nama pasar di sana. Zaman Nabi pasar mungkin ya. Kalau jelas mungkin itu pasar itu ada sayur, ada buah, ada binatang juga. Jual unta, jual kambing, jual sapi ada di sana. Pasar umumnya. So aman. Siapa yang mau berangkat ke pasar di pagi hari, lalu pulangnya nampak 2 ekor unta besar gemuk, gratis, istilahnya. Kata sahabat semuanya, kalau sofa, kami mau kalau itu. Jadi kata Rasulullah apa? Senang saja kamu berangkat ke masjid di pagi hari, lalu kamu mempelajari atau membaca 2 ayat kitab Allah Azza wa Jalla. 2 ayat saja. Khairun lahu min naqatain. Itu lebih bagus daripada 2 ekor unta besar gemuk tadi. Kalau kamu baca 3 ayat, berarti 3 ekor lagi. 4 ayat jadi 4 ekor. Dan kalau lebih berarti dapat akan mendapatkan nilai sebanyak ayat yang dibacanya. Ini tentang baca Quran di pagi hari di rumah Allah. Sama ada sebelum sholat atau menunggu aman atau sesudah sholat. Dia mau menunggu doa, mau menunggu sholat duha, sholat isyraq contohnya. Dia baca Quran 1 ayat nilainya seekor unta besar gemuk, malah lebih dari itu. Kemarin saya tanya si pemulung kita ini, berapa harga lembu kerbau di padang puasa? Katanya kakinya baru dulu istilahnya, dia menyebutkan istilahnya 25 juta. Lumayan 1 ekor kerbau. Mungkin kalau ada di sini 1 ekor unta besar gemuk, berarti mungkin 2 kali itu harganya ya, mungkin 50 juta rupiah. Walau alam. Jelasnya begitulah dalam Islam Allah menjadikan kita agar kita menginvestasikan waktu kita untuk meraih, merebut nilai yang maksimal dalam hidup.